Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari kelas 05 CPF 002. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial menggunakan Microsoft Project. Sebelumnya, Microsoft Project itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan project-project tertentu. Ada kekurangan dan kelemahan. Di sini untuk kelemahannya pastinya dia harus berbayar. Itu untuk kekurangannya, dan untuk kelebihannya dia lebih fleksibel daripada Microsoft yang lainnya atau aplikasi project yang lainnya. Langkah pertama, kita buka Microsoft Project. Kalau di sini saya menggunakan yang 2021, lalu new project, blank project, dan ini adalah sedikit tampilan dari Microsoft Project. Ada task name, duration, ada start, ada finish, dan yang lain sebagainya. Untuk judulnya di sini saya menggunakan sistem operasi pelayanan rumah sakit digital. Dan yang kedua, untuk baris kedua, perancangan dan analisis kebutuhan. Terus yang selanjutnya kick off meeting dengan manajer rumah sakit. Identifikasi stakeholder utama. Selanjutnya ada survei kebutuhan pasien, survei kebutuhan dokter, survei kebutuhan perawat. Survei kebutuhan admin atau administrasi, lalu analisis alur pelayanan dari pasien, analisis kebutuhan sistem billing. Lanjut lagi analisis kebutuhan farmasi, ini analisisnya agak lumayan banyak. Analisis kebutuhan rekam medis elektronik, terus analisis kebutuhan rawat jalan, analisis kebutuhan rawat inap. Agak dilebarin biar rapi. Lanjut penyusunan kebutuhan dokumen, presentasi hasil analisis ke stakeholder,
revisi kebutuhan. Yang terakhir ada dokumentasi. Nah, ini sudah selesai untuk yang task name pertama. Untuk judulnya kita bold dan kita sesuaikan urutannya. Yang perancangan dan analisis kebutuhan juga untuk yang bawahnya kita sesuaikan dengan yang atas. Dan klik ke kanan, nanti akan bergeser. Dan lanjut yang kedua itu ada desain sistem. Desain sistem itu ada beberapa. Yang pertama ada desain database awal. Terus yang kedua ada desain diagram use case, desain class diagram. Ya, ada beberapa desain. Yang selanjutnya ada desain activity diagram, desain square diagram. Selanjutnya ada desain antarmuka, rawat jalan. Yang selanjutnya ada desain antarmuka, rawat inap. Ini nanti untuk task name-nya sampai 100 ya. Lalu ada desain antarmuka rekam medis. Yang ke-28 ada desain antarmuka billing, desain antarmuka farmasi, desain antarmuka admin, dan desain antarmuka manajemen. Yang ke-32 desain dashboard manajemen. Selanjutnya ada review desain sistem, review final desain, dokumentasi. Nah, sini untuk sudah jadi ya. Kita sesuaikan lagi untuk desain sistemnya, kita jadikan bold, dan untuk urutannya kita sesuaikan dari yang atas. Lanjut, yang ketiga itu ada pengembangan modul. Setup dan environment. Pengembangan model login, pengembangan modul pendaftaran pasien. Selanjutnya ada pengembangan jadwal dokter,
menyesuaikan semuanya yang ada di rumah sakit. Lalu ada pengembangan jadwal rawat jalan, pengembangan modul billing, modul farmasi, terus ada pengembangan modul laboratorium. Ada pengembangan modul radiologi, pengembangan modul raka medis. Ini untuk modul-modulnya. Untuk yang selanjutnya konsultasi online, masalahnya kita rename dulu. Rename-nya tinggal diklik 2 kali bisa ya. Ini sudah. Terus lanjut lagi ke pengembangan reservasi. Pengembangan modul antrian pasien, pasti itu yang sangat diperlukan. Terus lanjut lagi pengembangan inventory alat medis. Selanjutnya ada pengembangan inventory obat ya. Pengembangan modul dashboard, keuangan, selanjutnya di sini ada sudah saya tulis untuk pengembangannya. Ada web perawat, ada mobil pasien, terus lanjut kita ketik untuk pengembangan modul keamanan data, itu yang paling penting juga. Pengembangan fitur backup data, pengembangan modul audit log. Lanjut, ini sudah ke 72 ya. Pengembangan cek internal. Lalu ada yang ke-73, ada pengembangan fitur prescription. Terus ada pengembangan modul telemedicine. Terus aku malah modul ya. Nanti yang urutan ke-75 di sini aku isi dengan pengembangan modul
reminder, janji, terus review, kode, modul, penyesuaian akhir modul, dokumentator ya atau dokumentasi. Ini sudah selesai yang tahap ketiga, itu pengembangan modul ya. Set up environment. Kita lanjut lagi, yang selanjutnya ada pengujian dan validasi. Unit testing modul, integrasi testing antar modul ya. Integrasi testing antar modul, load testing sistem, lalu ada pengujian keamanan sistem. Selanjutnya ini udah keluaran ketiga, ada pengujian fungsional rawat jalan. Ada yang kedua itu ada rawat inap ya, sama pengujian fungsional rawat inap. Ada pengujian fungsional billing, pengujian fungsional farmasi, pengujian integrasi BPJS. Jadi harus nanti akan terkoneksi dengan BPJS, kita harus ada pengujian dengan integrasi BPJS nya. Selanjutnya ada pengujian mobile aplikasi untuk dari pasien, pengujian mobile untuk dokter, pengujian mobile apps untuk admin, jadi untuk pengujian adminnya udah use attention tahap 1 dan tahap kedua. Terus untuk yang terakhir itu final dan dokumen tetap. Tes tahap 1 tuh. Terus kita sesuaikan, kita bold. Lalu selanjutnya ada implementasi dan pelatihan deploy sistem, produksi, migrasi dari data lama. Lalu ada pelatihan
untuk administrasinya, lalu ada pelatihan dokter dan perawat, pelatihan farmasi dan billing. Pelatihan teknis IT internal, penerapan uji coba lab terbatas. Terus di sini ada penerapan pengumpulan feedback tahap 1, lalu ada penyempurnaan akhir, terus ada go live resmi, pemeliharaan awal. Itu ada beberapa. Setelah proyeknya jadi, nanti ada pemeliharaan di 1 minggu awal. Itu yang pertama ada monitoring sistem minggu pertama. Jadi proyeknya itu akan memonitoring hasil kerja, apakah ada kendala atau tidak. Terus yang selanjutnya ada penanganan minor penanganan pasca go live atau pasca diresmikan. Terus ada update, minor pack, terus evaluasi kinerja sistem, penyusunan laporan akhir. Nanti untuk penyusunan laporan akhir biasanya akan dikerjakan oleh PM. Nah, ini sudah ada 100 lebih ya, untuk task name-nya sudah terisi penuh sampai 106. Kita sesuaikan lagi, kita klik yang ini, terus yang pemeliharaan awal juga, lanjut. Jadi untuk schedule-nya kita sesuaikan dari tanggal berapa untuk startnya dan finishnya, nanti kita sesuaikan dari step by step-nya. Yang pertama kita tentukan dulu startnya itu di tanggal berapa, kita geser dulu untuk startnya kita pakai tanggal 7 Juli. Jadi tinggal klik di bagian start, nanti ada panah. Nah, itu kita bisa sesuaikan dari tanggal berapa kita start. Terus ini untuk finishnya, jadi aku buat untuk start itu 2 hari. Jadi per start untuk yang tahap pertama sampai ke dokumentator itu
aku buatnya itu 2 hari semuanya, jadi dari 7 ke 8, 9 ke 10, 11 ke 12 dan seterusnya. Ini aku isi dulu ya. Sini 12-nya di sini ya, terus 15 itu per 2 hari. Jadi kalau misalkan startnya 14, nanti finishnya tuh di 15 dan seterusnya. Start 16, 2 hari kemudian finishnya tuh di 18. Lanjut ke predecessor, ini kita sesuaikan. Ini aku sesuaikan dari 3 itu dari kick off a meeting. Jadi setelah meeting lalu diadakannya identifikasi stakeholder. Selanjutnya jika identifikasi sudah selesai, maka survei kebutuhan pasien, kebutuhan dokter, perawat, dan administrasi pelayanan pasien semua disesuaikan. Ini untuk finishnya kita rubah karena masih merah, tinggal sesuai tanggalnya. Ini sudah, ini kita udah nggak merah, guys. Terus untuk resource name-nya kita pilih green card, terus resource search. Nah sini untuk resource name-nya kita sesuaikan siapa aja yang kerja di proyek yang kita buat. Yang pertama pastinya ada project manager, lalu yang kedua itu ke sistem analis, terus selanjutnya di sini ada front end development, back end development, full stack development, dan yang terakhir itu ada dokumentator. Ini ada quality asuransinya, ada IT implementator, lalu yang terakhir yang tadi saya bilang ada dokumentator. Nah di sini sudah otomatis untuk type-nya itu kerja, inisialnya itu sudah otomatis, dan tapi di sini ada yang beda, itu ada untuk ratanya kita ganti dengan IDR ya. Caranya ke account, terus display, terus ini kita klik I aja nanti akan keluar IDR, dan untuk desimalnya kita kosongin aja, terus langsung klik OK. Nah di sini udah jadi rupiah, sebelumnya kan tadi US dollar. Ini upload untuk project manajernya per harinya 1 juta, dan seterusnya sistem analisnya itu dibuat 400.000. Nah ini udah aku ketik
semua dari 1 juta sampai 250 per research name-nya. Ini yang udah jadi, di sini ada research name, kita sesuaikan. Untuk research name kita masukkan dulu untuk yang di kick off meeting siapa saja yang akan bekerja. Di sini coba semuanya, nggak bisa. Di sini untuk tampilan sudah semua sudah lengkap. Ini untuk tanggalnya, start finishnya sudah saya sesuaikan. Untuk resource name-nya sudah, tinggal di file export, nanti akan create PDF. Terus create PDF, dia akan otomatis menjadi file PDF. Ini kita sesuaikan dengan namanya. Di sini pakai nama aku. Sudah jadi.